Satu. Tunggu dulu. Halo, Assalamualaikum, geng. Selamat malam, pagi, siang. Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman semua. Jadi selamat datang ya. Ini our first podcast. Ini bukan podcast sih. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Ngobrol-ngobrol ya santai aja di sini. Nggak ada yang formal-formal banget, nggak. Jadi kita di sini kayak mau obrolin apa aja gitu ya, tapi topik random gitu lah gitu. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu nih, aku Arya gitu ya, bisa dipanggil Arya. Untuk teman-teman yang mau follow IG aku boleh banget. Nanti ketik aja namaku di IG ada kok. Nah, tapi aku nggak sendiri nih. Ini ada juga siapa nih? Coba kenalan nih, Bang. Halo guys, nama saya Supredi Rahab, biasa dipanggil Sup juga. Teman teman dari Arya Dimas. Enggak sih, dulu kayak junior aja di kampus, tapi sahabat aja kali ya. Jadi biar nggak ini Masya. kali ada apa namanya? Ada gapnya gitu ya kan. Jadi sahabat aja kan. Cuma berapa tahun aja. Kita mau bahas apa nih? Oke, sebelum kita bahas ya, ini kita mau announce juga nih teman-teman. Mungkin ya, buat teman-teman yang mungkin ada cerita apapun itu, boleh banget nih nanti kirim ke link ini ya, bit.ly slash cerita anonim C dan A-nya besar. Di situ nanti teman-teman nggak perlu sebutin nama, nggak usah. Nanti curahin aja ceritanya yang teman-teman inginkan, nanti bakal kita bacakan seperti itu ya. Jangan khawatir teman-teman ya, identitas teman-teman nggak usah ditampilkan, nggak usah, cukup ceritanya Oh, aja, oke? mana tahu mana tahu kan dia nggak punya kawan cerita gitu kan. Nggak apa-apa cerita sama sama kami nanti. Ya, sebetulnya kami pun bukan pakar psikolog ataupun apa. Cuma kayak kita berbagi cerita aja ya kan. Terkadang kayak pengalaman itu juga bisa menjadi apa ya, obat, solusi juga. Karena terkadang bukan kita aja yang ngerasain, ternyata juga banyak loh orang yang ngerasain dan juga udah ada juga yang sudah berdamai dengan mungkin caranya sendiri gitu ya kan. Jadi nggak apa-apa guys, share aja. Insya Allah untuk data-data aman, tersimpan dan tidak akan kami sebar gitu. Betul banget Bang Supri. Oke, kita langsung aja deh ya. So, malam ini kita Hmm. bakalan ngobrolin tentang ini topik yang sebenarnya sering banget ya Bang Supri ya. Ini sebenarnya sering banget terjadi. Cuma kita sering tutup mata. Gitu sih, kita Hmm. sering tutup mata seolah-olah ini nggak terjadi gitu. Padahal bahkan ada juga yang menganggap sepele aja gitu ya. Nah, jadi kita bakalan ngobrolin tentang bullying, teman-teman, tentang bullying gitu. Khususnya apa nih Bang Supri? Mungkin bullying apa nih? Kok bullying sih gitu? Ya, jadi dari aku dulu ya kali ya. Sebetulnya kenapa ngangkat tema tentang bullying ini? Sebetulnya memang dari dulu itu udah resah banget tentang bullying ini. Mungkin mungkin dari kita tuh pasti pernah yang merasakannya, pernah merasakan bullying atau bahkan pernah kita yang melakukan bullying. Mungkin secara tidak sadar atau mungkin juga kita dulu waktu kecil kali ya. Kita nggak tahu ternyata dengan melakukan ini sebetulnya itu juga bullying kepada teman-teman kita. Jadi kenapa ngangkat tema ini? Karena memang kayaknya ini sangat penting ya. Karena kayaknya ini nggak per setiap tahun itu pasti ada. Bahkan yang di lembaga yang kita rasa juga aman, ternyata juga nggak lepas dari namanya bullying. Kayak mungkin ya teman-teman masih ingat tentang kasus bullying yang menimpa saudara kita, siapa namanya lupa, siapa? Yang baru-baru ini, eh Bang, apa ya, yang kemarin itu loh, siapa namanya? Ya, Yang dia disensor aja, bunuh diri yang di ya lompat ya. disensor Nah, aja ya lah itu namanya. ya. Jadi kan ibaratnya kalau dulu mungkin waktu kita kecil kayak kita rasa memang kita belum tahu ya itu baik atau tidak. Tapi kalau misalnya kita sudah di umur segini tapi kita masih melakukan melakukan bullying, nah itu ternyata itu berarti masih ada yang apa ya, masih salah gitu. Ada yang salah dan juga ya mungkin juga terkadang orang yang membuli itu juga dulunya korban gitu. Akhirnya mungkin itu menjadi balas dendamnya dia yang mungkin dia belum berdamai. Pada akhirnya juga dia melakukan hal yang sama dengan yang orang lakukan ya. Jadi makanya kalau dari data,
tahun ini sangat-sangat banyak tentang kasus bullying. Nah, kalau dari data yang saya dapat itu, di tahun ini tercatat di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa hingga 30 Maret 2005 ada 2.621 laporan bullying atau perundungan, di mana 620 itu diantaranya dikategorikan sebagai bullying. Jadi kan ternyata di Indonesia ini masih banyak ya kasus-kasus bullying yang nggak main-main. Terkadang itu juga memakan korban. Terlepas itu apa ya, dia yang tidak sanggup lagi akhirnya dia bunuh diri ataupun yang lainnya. Nah, sebanyak itu loh kasus bullying di Indonesia ini, dan bahkan sampai sekarang pun kalau kita masih runut lagi tentang kasusnya masih banyak gitu. Jadi ini masih yang dari Maret ya. Kita belum ke April, Mei dan Juni. Jadi masih banyak kasus-kasus yang mungkin sampai sekarang ini masih kita rasain. Dan laporan tentang kekerasan terhadap anak dan juga perempuan itu juga termasuk bullying. Nah, sejak Januari sampai Juni 2005 itu mencapai kasusnya itu sebanyak 3.845. Jadi makanya kenapa saya itu salah satu orang yang sangat benci sama orang yang melakukan perundungan dan bullying gitu. Karena apa ya? Mungkin juga dulu dulu pernah juga sih yang merasakan namanya bullying. Itu saat SD. Bedanya dulu saya itu melawan gitu. Tapi kan ada orang yang dia nggak mampu untuk melawan. Ada dia yang takut. Nah, kalau saya sendiri mungkin melawan gitu pada saat dulu saya dibullying. Nah, saya melawan. Tapi itu loh, ada dampak yang sangat luar biasa kalau kita menjadi pelaku bullying. Bahkan ada yang akhirnya yang kita bully itu akhirnya dia tidak terima dan dia bunuh diri. Kan itu kayak menjadi suatu masalah yang sangat besar. Jadi, aduh gimana ya, meresahkan sih sebetulnya bullying ini. Kalau dari saya sih itu. Kalau dari Arya gimana? Oke, ini sama sih Bang Supri dan teman-teman ya. Sebenarnya bullying ini cukup menarik tadi Bang Supri bilang dan juga mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang pernah jadi korban ya dan mungkin jadi pelaku juga. Yang biasanya jadi korban itu kenapa dia nggak melawan, kenapa dia nggak berani? Karena biasanya pelaku bullying ini banyak gitu. Dalam artian korbannya cuma satu nih. Tapi yang ngebully dia itu mungkin bisa sampai 3 orang, bisa 4 orang gitu. Dan biasanya bahkan yang korbannya ini ya dia nggak punya teman dalam artian mungkin belum punya teman dekat gitu. Jadi ya udah dia cuma sendiri aja gitu. Kalau untuk pengalaman sendiri sih jujur aku termasuk korban bully juga sebenarnya ya. Tapi lebih kepada verbal sih, verbal bullying atau bully secara lisan gitu ya, bukan fisik sih. Karena kalau fisik kayaknya orang nggak berani sama gue ya, gitu. Jadi dulu itu aku pernah bully verbal sih, Bang Supri dan teman-teman itu sering dikata-katain gitu deh, gitu. Gitu sih, Bang Supri. Kalau menurut aku memang bully ini meresahkan dan kadang Hmm. eh tadi menarik tadi Bang Supri juga dan mungkin teman-teman setuju juga ya bahwa bully itu kadang dia itu mungkin kita maksudnya bercanda gitu. Kadang kayak Hmm. gitu. Kita sebenarnya mungkin kan cuma temen gitu ya. Allah namanya juga temen gitu. Tapi mungkin kita bisa kasih Hmm. batasan sih teman-teman. Kalau misalnya oh kok kayaknya ketika aku bercanda dia kurang nyaman nih gitu. Nah itu mungkin kita bisa langsung notice sih, kita bisa langsung notice, oh kayaknya dia nggak nyaman nih dengan candaan aku, oh ya udah jangan dilanjutkan gitu. Atau juga tadi Bang Supri juga bilang bahwa pelaku bullying itu kadang jadi korban juga. Iya, mungkin di masa lalu dia nggak ada power nih. Nah, Hmm. sekarang sekarang dia ada power. Nah, itulah saatnya untuk membalaskan dendamnya gitu ya. Atau bahkan mungkin di rumahnya dia kurang kasih sayang gitu. Hmm. Problem dari orang tua juga. Mungkin orang tuanya mungkin broken home atau mungkin orang tuanya sering bertengkar. Jadi yang diserap kan manusia ini kayak spons teman-teman ya, terutama kayak remaja ya. Remaja itu kan dia kayak spons, dia itu mudah menyerap gitu. Apalagi kalau anak-anak kecil ya, dia kan spons. Jadi ya apa yang lingkungannya berikan, apa yang lingkungannya lakukan, ya dia menyerap itu seolah-olah kayak oh di rumah biasa kok bertengkar gitu ya. Ya ya udah
mungkin tanpa bimbingan ya, mungkin di sekolah juga mungkin belum ada bimbingan ya, jadi dia memaklumi hal tersebut. Gitu sih Bang Supri. Ini jujur bully ini sangat kompleks sebenarnya. Banyak yang bilang bully itu cuma cuma candaan aja. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau kita dalami bisa masalah orang tua, bisa masalah pertemanan, pertemanannya lebih ke geng-geng gitu. Geng-geng nggak masalah sih, cuma ya kalau geng untuk menyakiti orang lain kan itu salah juga. Dan yang sebenarnya kalau boleh saran sih teman-teman, kalau di sini ada yang jadi guru BK ya, mungkin boleh tolong diperhatikan sih gitu. Tapi serba salah juga ya, kadang guru kalau bertindak itu juga ya sekarang ya. Ya, Gitu sih. Ya gitu ya sih. jadi kayak ibarat, Tuh. ya ya ya. Apa ya, ibaratnya eh, menjadi fokus utama sebetulnya untuk di sekolah, atau mungkin ya dari sekolah itu bisa, ya mungkin ya nggak tahu juga ya itu apa ya solusinya untuk mereka itu yang para pembuli ini bisa sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah satu kesalahan. Mungkin dari sekolah-sekolah mungkin sudah pernah melakukan yang namanya sosialisasi atau apa tentang kasus bullying, namun ya itu ya nggak berdampak juga sebetulnya. Jadi eh terkadang sedih aja gitu kayak lihat orang yang dia nggak kuat, dan ada loh yang akhirnya dia menjadi stres. Nah, jadi kita apa ya, kita nggak tahu juga ya seberapa beratnya juga dia menjalani hidup, mungkin nggak di sekolah atau bahkan di rumah ternyata juga dia dapat tekanan ataupun yang lainnya. Jadi kayak apa ya, sebelum kamu menertawakan atau merendahkan orang lain, ingatlah kamu tidak tahu seberapa keras dia berjuang untuk tersenyum hari ini. Jadi hari ini mungkin di rumah dia tuh ada masalah loh, tapi ketika di sekolah pun dia harus Halo, udah jelas ya? Oke, jelas, jelas, jelas. Sorry ya, gengs. Tadi Oke, wifi-nya tiba-tiba nge-lag nih. agak Sorry ini. ya. Nah, Sorry, jadi sorry. nggak apa-apa. Jadi apa ya? eh Mungkin ada orang yang kita rasa itu kayak aneh, atau ada orang yang kita rasa kok dia suka sendirian. Terkadang orang-orang yang seperti yang pendiam, yang suka-suka sendirian itu terkadang dianggap aneh dan itu menjadi sasaran empuk untuk dibully. Padahal kita nggak tahu kenapa ya dia suka sendiri ya. Nah, bisa jadi di rumah. Jadi kalau ada teman-teman kita yang seperti itu jangan dibully, tapi kita rangkul gitu. Kenapa? Jadi orang tuh jangan jahat-jahat lah gitu. Kalau jangan jahat-jahat jadi manusia, karena ya itu tadi kita nggak tahu hari ini dia tuh seberapa keras dia berjuang tuh tersenyum hari ini gitu kan. Nah, mungkin kata-kata kita itu terdengar ringan bagi kita, tapi bisa jadi menjadi luka yang dalam bagi orang lain. Mungkin kayak tadi Arya bilang, ah cuma bercanda aja kok, itu kan cuma bercanda. Orang kita udah temenan temenan ke, jadi sebetulnya mengenali karakter kawan itu juga kita harus tahu gitu. Kita juga harus paham untuk karakter-karakter temannya kita gitu. Jangan sampai dengan dalih cuma bercanda, cuma bercandaan aja kok, itu menjadi dalih kita untuk bisa membuli orang. Kadang ucapan kita yang kita rasa itu biasa aja, ternyata itu nyelekit loh bagi orang lain. Jadi kenali karakter kawan kita. Kalau karakter kawan kita yang sensitif, oh nggak bisa nih kita bercanda dengan dia seperti ini. Nah, jadi jadilah alasan seseorang untuk berani percaya diri, bukan alasan dia takut datang ke sekolah atau tempat kerja. Jadi kan kita ini adalah alasan orang untuk berani percaya diri. Kita support ketika ada kawan kita yang pendiam, kita kita ajak berkawan, jangan dijauhi itu. Jadi dia tuh nggak takut untuk datang ke sekolah karena ingin dibully atau apa. Tapi jadikan kita itu menjadi alasan orang lain untuk bisa percaya diri dan bisa apa ya, menjadi kuat gitu kan. Kita nggak tahu kalau di rumah dia tuh pun seperti apa gitu. Jadi kayak sedih aja gitu, di rumah dia nggak merasa aman, di sekolah apalagi gitu kan. Jadi cobalah menjadi manusia itu jangan jahat-jahat, karena kalau kita jahat-jahat bisa jadi itu kembali lagi loh kepada kita. Mungkin hari ini kita punya power untuk bisa membuli orang.
depannya kita nggak tahu nih apakah kita masih punya power atau bahkan kebalikannya kita yang akan dibully karena apa yang kita lakukan itulah yang kita dapatkan nanti. Itu sih kalau dari untuk pesan sih, pesan-pesan untuk orang-orang yang hari ini masih belum sadar bahwa bullying itu sangat-sangatlah meresahkan dan sangat berbahaya untuk orang yang kita bully itu sih. Iya, Gimana iya, ya? iya sih, ya betul banget Bang Supri. Aku juga kadang, hmm, kadang aku punya pola pikir gini sih. Ini mungkin contohnya agak ekstrim teman-teman ya. Ini tekniknya mirror atau teknik cermin gitu. Nah, mungkin kalau dalam kasus yang lebih ekstrim ya, dalam artian seperti misalnya pelecehan seksual atau gimana, itu kan kadang aku pernah dengar kayak gini. eh Kalau kasusnya kayak pelecehan seksual ya, itu kadang aku pernah dengar bahwa coba kamu bayangkan bahwa korbannya itu adalah adik perempuanmu atau korbannya adalah ibumu gitu. Kira-kira kamu mau nggak melakukan hal tersebut gitu? Nah, itu dalam contoh yang lebih ekstrim. Nah, bullying juga sama. Kita kita bercermin juga. Kita bayangkan aja deh, kalau aku nih misalnya, aku kalau diperlakukan seperti itu, aku happy nggak? Aku nyaman nggak dengan itu gitu. Nah gitu sih. Jadi betul banget tadi Bang Supri kayak jangan melakukan itu lagi karena ya masa depan nggak ada yang tahu teman-teman ya. Kadang kan kita di atas, ada saatnya kita di atas, tapi percayalah ada saatnya gini. hmm, ini mungkin lebih ke keagamaan ya, tapi mungkin teman-teman yang mungkin dalam agama pun apapun kayaknya percaya deh kayak apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Bukan setahun dua tahun, tapi mungkin di masa mendatang gitu. Jadi ya apapun yang kita lakukan itu sebenarnya cermin sih. Kalau kita melakukan yang baik, ya nanti pasti akan mendapatkan yang baik juga. Tapi kalau kita melakukan hal yang buruk, ya tinggal menunggu waktu aja sih untuk giliran kita gitu. Karena hidup ini kan roda teman-teman ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Gitu sih teman-teman kalau tips dari aku ya. Mungkin teman-teman di sini udah pernah juga dan juga Bang Supri juga ya. Setiap kita melakukan bukan cuma bullying sih. Setiap kita melakukan apapun deh. Setiap kita melakukan apapun ke orang lain, kita pakai teknik cermin aja. Kalau aku melakukan ini ke orang lain, dia nyaman nggak gitu. Dia happy nggak? Gitu sih. Oke, apalagi nih Bang Supri yang mau kita bahas. Ya, itu ya. Jadi ya juga pesan lah ya kan, pesan lah untuk orang-orang yang hari ini mungkin dibully atau belum sampai saat ini belum bisa melawan bullying itu. Jadi pesannya eh, apa ya? Jangan jangan biarkan dirimu itu menjadi sasaran orang karena orang merasa kamu itu lemah gitu. Jadi nggak apa-apa sesekali kita nggak bukan sesekali sih kita harus melawan gitu. Karena kalau kita takut gitu kan, kalau kita merasa takut sama orang yang membuli kita itu, nah itu adalah kekuatan mereka bagi mereka. Tapi kalau kita melawan gitu kan, orang tuh juga akan merasa, oh anak ini juga punya kekuatan nih, nggak bisa diinjak-injak nih. Tapi kalau kita ketika kita dibully, kita cuma diam, kita cuma nangis ataupun yang lainnya, itulah menjadi kekuatan bagi mereka. Oh bisa nih dibully karena dia nggak punya kekuatan, nggak punya power gitu. Jadi kamu itu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain, tapi seberapa kuat kamu bertahap dan tetap menjadi dirimu sendiri. Jadi eh ayo melawan gitu. Jangan jangan hanya diam, jangan hanya kalau pun kita nggak bisa melawannya secara fisik atau apa, coba cari orang mungkin kalau di sekolah, ayo ngadu sama guru gitu. Jadi eh apa ya? Sesekali kita memang harus melawan gitu. Jangan biarkan kita diinjak-injak sama orang lain gitu. Dan jangan biarkan kebencian mereka itu memadamkan cahaya yang ada dalam dirimu gitu. Jadi kalau dalam Islam itu ya, kalau dalam Islam itu kan kita kalau dibilang eh, kalau kita sedang dizolimi, jangan kita lawan dengan menzolimi juga. Mungkin coba sesekali kita merangkul gitu kan, atau kita tanya, kamu kenapa bisa seperti ini gitu kan.
Nah, terkadang kan kayak tadi di awal lagi itu kan, terkadang kan orang melakukan itu karena mungkin ya mungkin dia juga di rumah itu anak broken home atau di rumah dia punya masalah. Jadi dia nggak ada apa namanya ya. Jadi dia melampiaskannya itu dengan membuli orang lain. Tapi kalau kita melakukan metode pendekatan dengan menyentuh hati dia, coba kita tanya dengan tidak membalas kejahatan dia itu dengan kejahatan, tapi kita balas kejahatannya itu dengan kebaikan. Nah, perlahan juga akan apa ya? Sekeras-kerasnya orang gitu pasti juga akan meleleh gitu kan. Sekeras-kerasnya batu ketika dia disirami dengan air, dia akan terkikis gitu. Juga begitu juga dengan manusia. Eh, Sama ya kayak kisah bagaimana kisah ini kayak dalam Islam ya, dalam kisah Umar bin Khattab ya. Kalau dulu sebelum dia masuk Islam kan orang yang sangat membenci Islam, orang yang sangat membenci Nabi Muhammad, orang yang sangat keras gitu. Tapi ketika Allah kasihkan hidayah, Allah bolakkan hatinya. Nah, akhirnya dari yang keras itu dia menjadi orang yang paling mencintai Islam. Begitu juga dengan teman-teman kita ini ketika kita balas kejahatannya itu dengan kebaikan, dengan kita eh, apa ya mencari tahu kenapa dia seperti ini kan terkadang kan ya itu tadi kayak dia nggak merasa nyaman di rumahnya, dia punya masalah di rumahnya, akhirnya dia nggak tahu mau lampiasnya kemana, akhirnya dia membuli orang. Tapi kita dengan melakukan pendekatan, menyentuh hati dia, kita ajak bicara gitu. Terkadang kita akhirnya ya kadang ya, perlahan juga dia akan luluh gitu. Karena dari yang pembuli dia bisa juga menjadi temannya kita gitu kan. Pernah juga sih seperti itu gitu kan kayak ada juga kawan saya yang seperti itu gitu kan ketika dia ya mungkin sering mengolok-olok tapi eh, ya nggak apa ya bukan membenci tapi ya udahlah gitu kan kita apakan tapi karena kalau dia memang lagi butuh ya udah kita bantu ya biarpun dia mungkin jahat sama kita tapi ketika dia lagi butuh ya udah kita bantu aja tapi dari situ kan perlahan dia akhirnya mulai lah gitu mulai oh ya jadi ada loh ternyata dia berbuat seperti itu karena ini itu sih. Oke, iya sih Bang Supri. Oke. Nah, iya sih betul sih Bang Supri dan juga mungkin solusi lainnya adalah kan biasa orang bullying itu berkelompok ya, teman-teman ya. Nah, mungkin kan bullying itu kan rata-rata berkelompok ya, teman-teman ya. Ya mungkin kalau memang bisa cari temen untuk meng-backup atau dalam tanda kutip membela ya. Dalam tanda kutip membela kita itu bagus juga sih. Jadi pembuli ini nggak merasa kayak dia sendiri nih gitu. Tapi kalau kita rame-rame, kita punya temen, at least satu aja deh gitu. Ya pembuli itu pun pasti kayak males gitu ya, kayak dia ada backupnya nih gitu. Gitu sih. Mungkin tadi kalau dari diri kita sendiri betul. Kita tadi tidak untuk membalas ya, membalas yang terlalu ekstrim dan juga untuk pembulinya juga ya kita minimal punya backup temen sih. Tapi jujur Bang Supri aku punya cerita sebenarnya. Ini sebenarnya tentang webtoon ya. Mungkin teman-teman kalau yang baca webtoon itu kan sebenarnya di Korea Selatan itu banyak banget bully. Makanya setiap setiap komik di webtoon tentang sekolahan itu pasti tentang bully, tentang bullying karena ya di Korea Selatan di sekolahnya aku baca sih itu memang marak kayak gitu-gituan gitu. Nah, dan memang kalau boleh jujur, kalau teman-teman yang baca webtoon ya, itu kan adalah kondisi ideal yang kita inginkan. Dalam artian di kondisi di cerita webtoon itu diceritakan bahwa pembulinya itu mendapatkan hasil yang setimpal gitu ya, mendapatkan balasan yang mungkin bagi kita mungkin yang korban bullying kayak coba aja korban bully aku mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Bahkan ada di satu cerita, mungkin kalau teman-teman pernah baca Plating ya, itu kan ada pembulinya yang pokoknya itu nasibnya itu ngenes banget lah gitu. Ada yang sampai meninggal juga dan sebagainya. Nah, dalam satu sisi, mungkin itu bisa memuaskan diri kita. Kayak, coba korban bully aku mendapatkan perlakuan yang serupa. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat secara lebih luas, itu secara nggak sadar menumbuhkan rasa benci loh teman-teman sebenarnya di diri kita gitu.
seperti yang Bang Sukri bilang tadi, kalau kita terus membalas, dalam satu sisi gini ya, aku paham, tentunya kami paham bahwa kalau jadi korban bully itu nggak enak banget. Kita pasti mau melampiaskan yang serupa gitu. Tapi ya ada batasannya yang nggak terlalu ekstrim banget gitu loh. Karena kalau kita selalu membenci itu ya nggak secara nggak sadar kita kayak menanamkan rasa benci dalam diri kita sih gitu. Dan sebenarnya efek jangka panjangnya bukan cuma ke pembuli kita aja, tapi juga mungkin ke orang lain kita mudah benci gitu sih. Gitu sih Bang Supri. Itu sih aku jujur kalau setiap baca webtoon selalu kayak gitu sih, kayak para pembuli mendapatkan hasil yang setimpalnya nih gitu. By the way, ini waktu kita sisa 7 menit lagi. Gak terasa ya teman-teman ya. Ini karena kami pakai Zoom ya. Dan ini 40 menit supaya gak kepanjangan juga untuk teman-teman. Mungkin closing statement deh gitu. Atau mungkin ada yang mau Bang Supri sampaikan lagi tentang bully. Atau mungkin hmm, mungkin pesan-pesan lagi nih untuk yang pembuli. Untuk para pembuli, mungkin Bang Supri ada nasihat. Dan juga mungkin untuk korban bullying ada nasihat juga. Dan juga mungkin ada peran institusi nih bebas mau sekolah ataupun yang lain. Mungkin Bang Supri ada tanggapan mungkin. Wih, tanggapan. Serius banget ya. Oke, gimana Bang Supri? Oke, agak batuk nih. Jadi untuk pesan dulu untuk yang suka membuli kali, ada satu quote. Enggak. Jadi ada mau ngasih quotes lah untuk orang yang suka membuli pada saat ini. Nah ya, mungkin ya dalam ini aja ya. Jadi membuli itu bukan tanda kekuatan, tapi tanda kelemahan yang disamarkan dengan kejam. Orang kuat tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk merasa berharga. Jika kamu benar-benar hebat, buktikan dengan menghargai, bukan menghina. Nah, jadi itu pesan ya. Satu quotes untuk orang yang suka membuli pada saat ini. Jadi sebetulnya membuli itu bukan kekuatan, tapi itu adalah satu bentuk kekejaman untuk orang lain. Jadi kalau kalian merasa dengan kalian membuli itu kalian hebat, kalian kuat, kalian itu orang yang paling nomor satu, itu salah. Itu adalah bukti dari kekejaman, bukan kekuatan. Nah, jadi untuk orang yang hari ini masih suka membuli, eh, ayolah berubah gitu. Jangan menjadi orang jahat. Sudah terlalu banyak orang jahat di bumi ini. Jadilah orang-orang yang baik, orang-orang yang merangkul dengan tidak menyakiti orang lain. Jadi pada teman-teman ataupun mungkin dulu saya juga pernah mungkin melakukan bullying kepada teman-teman yang lainnya mungkin secara tidak sadar yang saya rasa itu bercanda. Nah itu ya, saya juga mohon maaf untuk teman-teman yang dulu pernah mungkin mungkin pernah sakit hatinya karena perkataan atau perbuatan saya ya. Karena kita juga kan kadang nggak sadar ya, terkadang kata-kata kita ini kita rasa anggap bercandaan, ternyata itu berlebihan menurut orang lain. Jadi ayolah kita sama-sama berubah ya menjadi orang yang lebih baik. Jadi jangan jahat-jahat deh jadi manusia gitu. Baik-baiklah jadi manusia. Nah, terus untuk orang yang saat ini yang masih dibully, nah apa ya pesannya, eh, kamu itu lebih kuat dari yang kamu kira. Orang yang membuli hanya berani ketika melihat kamu tuh diam. Jadi orang yang membuli itu dia akan merasa hebat kalau kita itu ketika dibully kita cuma diam, cuma nangis, kita cuma apa. Jadi mereka itu berani ketika melihat kita itu diam. Tapi mereka tidak tahu seberapa tangguh hatimu. Berdirilah bukan untuk melawan dengan amarah, tapi untuk membuktikan bahwa kamu tidak bisa dijatuhkan oleh kebencian. Jadi eh, apa ya bangkitlah gitu bukan karena kita ingin membalas bukan karena kita amarah bukan amarah kita tapi membuktikan bahwa kamu tidak bisa dijatuhkan oleh kebencian gitu jadi eh, jadi manusia yang kuat jangan mudah lemah gitu jadi sesekali jangan biarkan dirimu diinjak-injak ya, jadi orang yang membuli itu suka ketika dibully diam nah itu adalah sumber kekuatan mereka tapi kalau kita berani melawan kita berani membalas nah itulah yang menjadi titik kelemahan mereka berarti mereka menganggap oh anak ini tidak bisa diremehkan gitu jadi ayo menjadi orang yang lebih kuat
dan bangkit bukan karena amarah, tapi membuktikan bahwa kamu tidak bisa dijatuhkan oleh kebencian. Mungkin itu sih pesan terakhir ya gitu. Oke. Closing statement lah gitu ya kan dari saya. Oke, nanti kalau teman-teman ada usulan topik, nanti boleh kasih tahu aja ya. Kedepannya kita enaknya mau ngobrolin apa lagi. Nah, kalau dari aku, wait ya, ini sinyalku nano-nano nih teman-teman. Oke, kalau dari aku, Maafkan ya. ya betul. Ya nggak tahu gitu deh. Nah, kalau dari aku sih teman-teman, hmm, sama aku sebenarnya untuk pembuli itu sama seperti tadi sih, kita bercermin gitu. Setiap yang kita lakukan, kita pikirkan aja, ini kalau aku melakukan ini orang lain nyaman gak sih? Nah, dan yang kedua, aku percaya gini sih Bang Supri dan teman-teman ya. Aku itu percaya setiap tindakan, setiap perilaku orang, setiap perilaku manusia itu pasti ada backstory-nya atau pasti ada asal usulnya gitu. Kenapa dia melakukan perilaku tersebut? Contoh, mungkin eh, dia kurang mendapat perhatian dan sebagainya. Nah, jadi mungkin untuk para pelaku bully, aku sebenarnya terkhusus ke para pelaku bullying sih. Sebenarnya kamu itu bukan jahat. Kalau dari sudut pandang aku ya, sebenarnya kamu itu bukan jahat. Kamu itu cuma punya luka yang tidak tampak dan tidak mau diakui. Gitu sih. Jadi mungkin untuk para pelaku bullying harus ya sama-sama evaluasi diri lah. Kira-kira kenapa ya aku seperti ini gitu. Nah, kalau memang punya rezeki lebih, kalau memang mau ke psikolog anak, ada psikolog remaja, ya boleh. Kalau memang ingin mengubah perilaku tersebut. Nah, tapi biasanya sih Bang Supri, ya para pelaku bullying biasanya kebanyakan nggak sadar kalau dia nggak sadar kalau dia salah gitu. Dan juga dia biasanya memang nggak mau. Tapi ya, ya semoga para pelaku bullying bisa tobat lah gitu ya. Karena dunia ini akan lebih baik kalau kita semua berteman, teman-teman. Simple, sesimpel itu aja sih. Dunia itu bisa aman kalau kita itu bisa saling berteman. Udah gitu aja. Nggak usah yang ribet-ribet banget. Oke, mungkin ada lagi Bang Supri. Ini kita sisa 3 menit lagi deh. Mungkin cukup aja kali aja kayak orang bosen gitu kayak lama banget nih pembahasannya. Jadi, Oke deh, teman-teman. semoga aja Mungkin teman-teman nggak bosen ya dengar ocehan kami, pendapat kami ya kan. Mm-mm. Ya, Dan ya. sebelum ditutup, ya teman-teman kalau ada mau Hmm. kirim cerita ya di link ini. Nanti nggak perlu sebut nama, cukup ceritanya aja. Nanti bakalan kita baca bareng-bareng. Terus untuk teman-teman yang mungkin nggak ada teman cerita, nggak ada media untuk melampiaskan, ya semoga ini bisa membantu teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Thank you teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank you wabarakatuh. guys. Thank you. Selamat malam.